Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga sehat-sehat semua, nggih. Nah, apakah kalian semuanya sudah melaksanakan disiplin diri di pagi hari? Pasti semuanya sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah melaksanakan sholat duha, dan pasti juga sudah sarapan ya. Nah, Nak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema yang kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran yang ke-5. Nah, semuanya pasti di sini selalu rukun ya kalau bermain. Alhamdulillah. Nah, silakan dibuka bupenanya halaman 33. Sampun. Nah, di situ ada menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Nah, kalian pasti sering mengajak teman untuk bermain, nggih? Nah, juga sudah pasti tahu bagaimana cara mengajak teman. Ketika mengajak teman, bagaimana, Nak? Kita menggunakan bahasa yang bagaimana? Nah, kita menggunakan bahasa yang santun, kalimat yang santun. Tidak boleh membentak, tidak boleh berkata yang kasar. Nah, jika ajakan kita ditolak oleh teman kita, bagaimana sebaiknya? Nah, sebaiknya kita tidak marah, nggih. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, kalau kita seperti itu, tidak marah, tidak memaksa, nah maka akan menjaga kerukunan. Nah, terjalin kerukunan antar teman. Jadi tidak akan bermusuhan. Nah, kalau misalkan sampean semuanya berkata kasar, kemudian sukanya marah-marah, nah pasti tidak rukun, nggih. Pasti tidak akan mempunyai banyak teman seperti itu. Nah, sekarang silahkan diperhatikan keterampilan portofolio, menulis pengalaman mengajak teman. Nah, tentunya kalian juga sudah sering nggih mengajak teman bermain. Nah, nanti silahkan menuliskan 3 kalimat ajakan kepada teman kalian semua. Jadi silahkan membuat 3 kalimat ajakan untuk teman. Nah, boleh ajakan untuk bermain, boleh ajakan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, boleh seperti itu, Nah, nanti silakan ditulis yang rapi di buku halus, nggih sayang. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 34. Sampun. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Ayo, bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Masih ingat semuanya? Coba dibunyikan. Ya, pintar sekali, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, simbolnya apa ya, Nak? Simbolnya adalah pohon beringin. Pintar sekali. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Di Indonesia itu banyak macamnya. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Madura, nah dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tapi meskipun kita berbeda-beda, kita harus memiliki rasa persatuan seperti yang dicengkram di pita burung Garuda. Nah, di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kemarin artinya apa ya, Nak ya? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Iya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, nggih. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Jadi kita harus bermain dengan siapa saja, tidak boleh pilih-pilih teman. Nggih, misalkan ada teman dari
SD IT Al-Kautsar, kemudian ada teman dari SD lain. Nah, kalian tidak boleh pilih-pilih berteman dengan sini saja, tapi harus membaur dengan semuanya. Oke. Kemudian kalau berbagai suku juga sama. Misalkan kalian berasal dari suku Jawa. Nah, kemudian kalian punya saudara yang ada di Sunda. Nah, jadi ketika kalian bertemu, kalian harus tetap bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, jadi kalau bermain kita harus kompak. Oke? Tidak boleh ingin menang sendiri. Ya sayang? Kemudian yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, apapun yang dimiliki teman harus kita terima. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi kita harus menerima kekurangan dan kelebihan teman kita. Begitu sebaliknya, agar kekurangan dan kelebihan kita bisa diterima oleh teman kita. Nah, tugas yang kedua, menyebutkan perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kemudian perhatikan kedua gambar berikut, yuk dilihat yuk. Yang pertama ada gambar apa, Nak? Ada anak-anak bermain tapak gunung bersama. Nah, tapak gunung itu sonda itu loh, Ge. Anak-anak bermain tapak gunung bersama. Kemudian yang kedua, anak-anak bermain lompat tali bersama. Nah, kemudian yang nomor 3. Yang A, gambar yang menunjukkan sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Yang mana, Nak? Nah, pintar sekali. Yang pertama, itu juga pengamalan sila ketiga. Yang kedua, juga pengamalan sila ketiga. Nah, apa alasannya? Nah, kalau yang pertama, apa ya alasannya ya? Anak-anak bermain tapak gunung bersama. Alasannya apa, sayang? Nggak pinter, karena mereka bermain bersama-sama, tidak membeda-bedakan. Nggak? Bermain dengan teman dari berbagai suku, ini contohnya. Nah, kalau ini bermain dengan semua teman, tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau yang kedua, alasannya apa, Nak? Alasannya adalah karena mereka kompak saat bermain. Nah, kalau misalkan tidak kompak, misalkan ketika memutarkan tali, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, apa jadinya? Pasti tidak akan bisa dimainkan, nggih. Jadi kita harus kompak, nggih. Bisa nggih? Kemudian yang C, 3 contoh lain sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila ketika bermain bersama teman. Nah, nanti silakan dituliskan juga 3 contoh lain sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, jadi tugas muatan PPKN hari ini yang pertama ini tadi adalah menunjuk gambar mana yang menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tadi yang mana, Nak? Duanya. Kemudian yang B, alasanmu memilih gambar tersebut. Alasannya nanti silakan ditulis, nggih. Yang A tadi alasannya apa? Karena bermainnya bersama-sama, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang B, karena mereka bermain dengan sangat kompak. Nah, ngaten nggih. Kemudian tuliskan 3 contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila ketika bermain bersama teman, nggih, selain 2 gambar ini. Bisa nggih, sayang? Bisa, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tugas hari ini sudah selesai. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tugas yang pertama tadi menuliskan 3 kalimat ajakan kepada teman. Kemudian yang kedua adalah mendiskusikan tentang gambar. Nanti silakan berdiskusi dengan Bunda, nggih, sayang. Itu saja. Tetap semangat ya, Nak, meskipun belajar dari rumah. Pesan Bu Guru, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Nah, rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Dan kalau kemana-mana jangan lupa memakai
masker. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.